Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang insyaallah mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita ini termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan. Nanti disambut beliau di Telaga Kausar, kemudian mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, yaitu panji Islam, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hari ini tanggal merah, leres. Oh nggih, berarti rada santai nggih. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa ada orang bertanya, saya ini kerja di kantor ini, istri saya kerja di kantor ini, istri saya ikut kurban di kantor sini, ikut patungan, saya juga ikut patungan. Sementara yang patungan itu ya ada yang laki-laki, ada yang wanita. Terus nanti kalau masuk surga naik sapi bareng-bareng, lah istri saya di sana, saya di sini, ada campur pisan. Gimana itu Pak? Sudah ditanyakan Ustaz Ma'ruf belum? Belum. Ya, ditanyakan nanti. Ya. Ditanyakan. Nah, sebagai jawabannya, bukan sebagai jawabannya, tapi ini sedikit menjawab, tapi juga sedikit napa niku? Main logika juga. Dulu di Jombang itu, ini sering saya sampaikan ini, ada seseorang yang sudah berniat kurban. Kurbannya sapi, bukan wedhus. Kurbannya sapi berarti untuk berapa orang Pak? 7. Jadi anggota keluarganya sudah 7 orang. Ternyata menjelang kurban, anaknya lahir lagi Pak. Anaknya masih kecil lahir lagi. Bukan masih kecil, memang baru lahir nih. Ya masih kecil. Lah ini kemudian orang ini menghadap kepada Yai Bisri Samsuri. Sinten Pak Yai Bisri Samsuri? Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi pendiri Nahdlatul Ulama itu selain Kiai Hasyim Asy'ari, juga ada Yai Bisri Samsuri, kemudian yang satunya Yai Wahab Hasbullah. Lalu orang ini mengatakan, Yai, saya ini mau kurban. Sebenarnya sudah pas ya 7 orang, sapi 1 7 orang. Tetapi anak saya baru saja lahir. Apakah boleh kurban sapi itu buat 8 orang? Nanti saya pilih yang paling besar sapinya supaya kuat nanti kalau dinaiki. Kira-kira begitu sih pertanyaannya. Nah, ya Bisri Samsuri ternyata menjawab, ya enggak boleh. Kalau mau ya tambah kambing 1. Biar 7 orang, kemudian yang satunya pakai kambing. Dipikir-pikir, masa enggak boleh ya? Saya belikan sapi yang harganya 100 juta lah kalau sekarang. Sapinya yang biasa dibeli presiden-presiden Ibu, bukan besar-besar itu. Biar kuat nanti. Oh nggih, sapi limusin. Ya tetap enggak boleh, wong memang seperti itu kok, sapi itu untuk 7 orang. Ya sudah Yai, pulang orang ini. Gak terima Pak dengan jawabannya itu. Akhirnya pergi ke Yai Wahab Hasbullah.
Begitu sampai sana sama yang disampaikan. Yai, saya ini sudah berniat kurban sapi karena keluarga saya 7 orang, sudah saya niatkan itu. Tapi ternyata anak saya baru lahir, Yai. Apakah boleh saya kurban sapi untuk 8 orang? Kata Yai Wahab, ya enggak boleh. Sama jawabannya, enggak boleh. Kalau begitu saya enggak jadi kurban, Yai. Terus mulai. Begitu mau pulang dipanggil, "Sik, Mas, Pak. Mriki, Pak. Anak sampean iku sik baru lahir toh?" "Nggih, baru lahir." "Sik cilik toh?" "Nggih." "Nah, kira-kira iso ndak numpak sapi?" "Sampai ndak?" "Mboten sampai, Yai." "Ah, berarti perlu ancik-ancik." Perlu ancik-ancik. "Loh, napa ya ancik-ancike?" Wedhus. Ngoten nggih. Ngoten nggih, Yai. Lah niki baru masuk akal, Yai nggih. Nah ini baru kula purun, Yai. Kalau begitu nanti akan saya belikan kambing yang besar juga supaya nanti sampai ketika naik. Sampean kok modeling ngono kira-kira kenapa? Soalnya saya ini takut nanti kalau anak saya yang kecil itu terus naik wedhus sendirian, utang ketelingsut mungkin. Itu logika orang desa. Akhirnya sama, sapi 1 sama kambing 1. Sebenarnya yang pertama tadi juga mengharapkan begitu. Sapi 1, kambing 1. Cuma penyampaiannya yang beda. Nah, kira-kira itu sedikit menjawab pertanyaan tadi. Tapi lebih jelasnya nanti tanya Ustaz Maruf. Ini intermezzo saja. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang perang Qadisiyah. Hari keberapa ini, Pak? Ketiga, alhamdulillah nggih. Ini hari ketiga. Jadi perang hari ketiga ini disebut dengan Yaumul Amas atau hari yang dahsyat. Hari yang dahsyat. Maka malamnya ini Al-Qa'qa' ini menggunakan strategi pasukannya dibagi beberapa kelompok, menyerang mundur, gantian terus. Maka di paginya Al-Qa'qa' ini sudah mulai jalan. Perang belum mulai, sudah mulai jalan. Sementara yang lainnya masih bersiap siaga. Masya Allah. Sedangkan pasukan yang lainnya bersiap-siap di posisinya masing-masing. Sementara itu panglima utamanya, sinten Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini nama ini jangan ingat-ingat Pak, sebab nama ini adalah salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Asyra minal mubasyirina bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira tentang surga. Apakah yang lainnya tidak dijamin? Yang lainnya juga dijamin. Tetapi terkhusus orang ini, 10 orang ini, itu ketika masih hidup, masih meger-meger, Nabi sudah mengatakan bahwa 10 orang ini pasti akan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau ini melihat dari kejauhan, dari tempat yang tinggi, maka tampaklah oleh Sa'ad ini gajah-gajah pasukan Persia ini akan dikerahkan kembali, tetapi dengan strategi yang berbeda. Kalau dari pertama kemarin gajah-gajahnya ditaruh paling depan. Kalau ini gajah-gajah ini dilindungi oleh pasukan pejalan kaki atau apa namanya? Arteri. Napa kavaleri? Infanteri. Arteri lah jalan lagi. Infanteri. Kemudian di depannya dilindungi lagi oleh pasukan berkuda. Ya. Jadi dijaga pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda. Hal ini untuk menjaga jangan sampai pasukan muslimin ini berhasil memotong kekang-kekang tali gajah seperti pada hari pertama. Nah,
para jamaah sekalian, di saat semua telah siap siaga, terdengarlah ringkikan kuda dari jauh yang saling bersautan. Dan itu ternyata adalah pasukan bantuan dari Syam gelombang kedua. Kalau gelombang pertama kemarin yang bawa siapa? Di bawah siapa? Dipimpin siapa? Kok bin Amr At-Tamimi. Ini gelombang pertama. Gelombang yang kedua datang, dipimpin oleh Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Ini gelombang yang kedua. Jadi nanti jumlah bantuan dari Syam itu ada sekitar 6.000 pasukan. Maka pasukan muslimin ini menyambut kedatangan mereka karena sudah ditunggu-tunggu. Perkiraan mereka tadi malam sudah sampai, ternyata belum. Padahal ini sangat dibutuhkan. Masya Allah, mereka kemudian disambut dengan sukacita, dengan pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus bergema. Masya Allah. Jadi ini pasukan yang didatangkan dari Syam, gelombang kedua. Nah, ternyata Hashim ini sefrekuensi dengan Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Dia juga membagi pasukannya dengan beberapa pasukan. Jadi golongan pertama maju atau datang, begitu tidak terlihat baru disusul berikutnya. Karena memang sebelumnya sudah bersama-sama lama, Pak. Dari Persia kemudian ditarik ke Syam, kemudian diperbantukan lagi ke Persia. Ini sudah berjalan bertahun-tahun sehingga paham strategi yang digunakan oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi ini. Nah, begitu pasukan-pasukan ini silih berganti berdatangan, ini akan membawa kesan bahwa pasukan muslim terus mendapatkan bantuan tambahan bantuan pasukan. Ini yang terkesan oleh pasukan Persia. Maka pecahlah pertempuran di hari ketiga ini yang terlihat lebih dahsyat dari pertempuran hari-hari sebelumnya. Sebab masing-masing ingin segera mengalahkan musuhnya. Pasukan gajah ini lagi-lagi menjadi rintangan utama bagi pasukan muslimin. Pasukan muslimin belum pernah gajah, belum punya. Hanya kuda-kuda mawon. Pasukan gajah ini semakin merajalela dan berhasil mencerai-beraikan pasukan muslimin yang berada di garda paling depan. Nah, keadaan ini dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari atas ini, dari menara. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas segera mencari tentaranya yang berasal dari Persia yang sudah masuk Islam, orang Persia yang sudah masuk Islam dan ikut bergabung ini. Kemudian dicari, disuruh menghadap. Kemudian ditanya, apa kelemahan daripada gajah-gajah itu? Di mana letak atau titik kelemahannya gajah-gajah itu? Maka kemudian dijawab oleh orang-orang itu, pada belalainya dan pada matanya. Pada belalai dan matanya. Maka selain kedua tempat itu, serangan semasif apapun tidak akan efektif. Gajah Pak nggih, dipanah wetenge yo gak krasa mek bek ngoten mawon nggih. Ditombak nggih mek buk ngoten. Gajah nggih. Jadi nanti semerep tiyang boleh gajah, Pak. Mboten to nggih. Embu kok kula dereng nate semerep berita ada orang gajah terus dibelah terus dimakan dagingnya dereng semerep. Kedas napa mboten ngoten lho. Dereng semerep nggih. Gajah ini, alot mungkin Pak ya. Ini digodok 2 hari 2 malam. Sate gajah. Dereng nanti semerep. Jadi kelemahannya di napa? Belalai sama mata. Belalai sama mata. Kebetulan mata gajah itu dibanding tubuhnya itu kecil, Pak. Sehingga kalau napa? Membidik harus
sangat ekstra fokus. Masya Allah. Jadi selain kedua bagian itu, serangan tidak akan efektif. Maka kemudian pesan ini disampaikan kepada Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan Asim, Asim bin Amr, yang berada di garda depan. Kemudian keduanya memberikan perintah kepada pasukannya untuk mengepung gajah-gajah itu. Gajah-gajah ini dikepung pasukan sehingga Al-Qa'qa' dan Asim ini leluasa untuk mendekati gajah. Jadi kepungan pasukan ini bermaksud untuk melindungi Qa'qa' dan Asim supaya tidak ada nyerang, sehingga fokus pada gajah. Kalau nggak dilindungi nanti fokusnya kemana-mana, Pak. Ada yang nyerang dan lain-lain. Maka beberapa saat kemudian Hasim dan Qa'qa' ini melesat mendekati gajah, dan Asim ini kemudian berhasil menusuk mata salah satu gajah dengan tepat kena matanya. Gerakannya sudah oleng, gak terkendali. Setelah itu kemudian Al-Qa'qa' berhasil menebas belalainya. Ya sudah tambah nemen, gerakannya sudah tidak terkendali. Dan tidak jauh dari tempat itu pula ada seseorang yang juga berhasil menebas daripada belalai gajah tersebut. Masya Allah, berarti ada 2 atau 3 gajah yang sudah berhasil dibidik. Gajah-gajah itu kemudian kesakitan dan kembali atau lari ke belakang. Tetapi oleh pasukan Persia, gajah-gajah itu kemudian dihalau supaya kembali ke depan. Masya Allah. Karena merasa kesakitan, gerakannya sudah tidak karu-karuan. Nyerang juga gak karu-karuan. Sehingga ini membuat takut tersendiri bagi pasukan muslimin. Nah, para jamaah sekalian, nampaknya serangan kepada gajah ini belum efektif. Karena baru 2 yang berhasil dipotong. Sementara gajahnya ada berapa kemarin? 34 gajah ini. Sedangkan sekali lagi jumlahnya ada 34 gajah. Nah, setelah diamati ternyata gajah-gajah itu selalu mengikuti gajah putih yang tubuhnya agak lebih besar daripada yang lainnya. Jadi gajah-gajah yang lain ini selalu mengikuti. Berarti ini ketuanya, Pak. Ketua gajah, ketua geng. Ketua geng. Maka kemudian serangan itu difokuskan pada gajah yang putih itu. Gajah putih itu kan jarang. Di sini temu di gajah putih ini. Kebun binatang ini abu-abu, Pak. Gajah putih itu jarang. Sumatera mungkin, Pak. Sumatera ada gajah putih. Nah, maka kemudian serangan ini difokuskan pada gajah putih. Setelah Qa'qa' ini meminta perlindungan, lindungi aku supaya tidak ada yang nyerang. Maka Al-Qa'qa' dan satunya tadi Asim kembali mendekati gajah yang menjadi pusat perhatian para gajah-gajah yang lainnya. Kemudian keduanya mendorong kepala gajah itu. Masya Allah, perang dengan gajah. Nanti kita akan saksikan filmnya, ada itu kalau tidak salah. Mendorong kepala gajah itu, kemudian menyebetkan pedangnya sekaligus menusukkan tumbaknya ke mata gajah. Gajah itu kemudian terjatuh, Pak. Bayangkan, 2 orang membunuh 1 gajah. Terjatuh, kemudian sekali lagi Al-Qa'qa' ini memukulkan pedangnya. Pedangnya bukan main-main, tajam, Pak. Pedangnya tajam. Bukan seperti pedang-pedang kita ini, bukan pedang ini apa? Pisau itu tajamnya bukan main. Sehingga gajah itu berhasil dibunuh dan terjatuh. Orang yang naik juga terjatuh. Masya Allah. Gajah, Pak. Maka dengan tumbangnya pemimpin gajah ini, pasukan muslimin dengan mudah menghalau gajah-gajah yang lain. Maka gajah-gajah ini
kemudian lari ke belakang. Masya Allah. Gajah yang berjumlah sekitar 30-an itu lari ke belakang. Ini yang repot adalah yang repot pasukan siapa nih? Persia. Sebab dia harus menghindari gajah-gajah itu. Sehingga mereka juga lari menjauh dari gajah. Karena saking rapatnya orang, beberapa akhirnya kemudian terinjak oleh gajah-gajah itu. Masya Allah. Maka pasukan Persia yang berada di garda depan ini menjadi bercerai-berai. Masya Allah. Ini kemudian menambah semangat dari pasukan muslimin yang awalnya rodok down karena kena gajah tadi, ini menjadi bangkit lagi. Masya Allah. Jadi larinya gajah-gajah ini merupakan tanda kebesaran Allah dalam memberikan kemenangan kepada pasukan muslimin. Gajah Pak dibunuh Pak. Angel nih. Lalu apakah keadaan ini akan membuat pasukan Persia mundur? Ternyata tidak Pak. Persia masih membanggakan jumlah kekuatan yang jauh lebih besar daripada pasukan muslimin. Apalagi di hari pertama kan sudah datang pasukan tambahan. Ketika mendengar bahwa pasukan muslimin ada tambahan, Yazdajrid, sinten Yazdajrid nih? Masih ingat sinten? Sinten Pak? Yang memimpin Persia, napa namanya? Raja Persia lah, Yazdajrid yang masih berada di ibu kota, Ctesiphon, ini kembali mengirimkan pasukan bala bantuan. Sudah pasukannya banyak ditambah. Sehingga mereka masih membanggakan jumlah pasukan yang jauh lebih besar daripada pasukan muslimin. Masya Allah. Maka setelah mundurnya pasukan gajah itu, mereka segera menyusun barisan dan memulai lagi pertempuran yang sebelumnya sempat sedikit mereda. Maka pertempuran sengit kembali terjadi. Dan ini sampai menjelang malam. Jadi ketika matahari sudah terbenam baru selesai. Tetapi hari pertama dan hari kedua ini sampai larut malam, Pak. Kenapa hari ketiga ini tidak sampai larut malam? Sebab debu-debu yang ditimbulkan oleh perang itu begitu tebalnya, ini membumbung tinggi sampai pandangan mereka tidak begitu jauh. Tidak bisa melihat ini kira-kira kawan apa lawan. Jangan sampai salah tebas. Akhirnya kemudian ketika matahari sudah terbenam, pandangan juga tidak bisa jauh. Akhirnya mereka kemudian menahan diri untuk tidak saling menyerang. Kembali ke markas masing-masing. Masya Allah, ini perang di hari ketiga. Lalu bagaimana ketegangan pada malam itu? Sudah 3 hari perang Pak, capeknya bukan main, masih belum ada kejelasan ini menang apa kalah. Masya Allah. Menjelang pertempuran di hari keempat, para komandan kemudian yang khawatir itu khawatir semangat pasukan muslimin ini di pihak pasukan muslimin ini turun atau melemah, sebab sekali lagi tenaganya sudah terprosir 2 hari bahkan 3 hari. Ini khawatir semangatnya melemah, ditambah lagi beberapa temannya sudah ada yang gugur, banyak yang gugur di medan perang. Maka panglima ini saling memberikan motivasi, membacakan ayat-ayat tentang perang untuk memotivasi mereka. Dan sebagian mengatakan sesungguhnya kemenangan sudah berada di depan mata. Surga pun demikian. Sesungguhnya surga sudah ada di depan mata. Berarti kalau menang-menang, kalau surga ini berarti maksudnya adalah mati, gugur. Sesungguhnya surga sudah berada di depan mata. Dan kemenangan itu hanya akan diraih dengan kesabaran. Maka bersabarlah menghadapi situasi ini. Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan Pak, 3 hari terprosir,
mulai pagi sampai malam, menjelang tengah malam. Tenaganya seperti apa? Maka di hari ketiga ini perlu dimotivasi lagi. Kok dan Hasyim pada malam itu kemudian sepakat untuk membentuk formasi kepala tombak. Sebenarnya kepala tombak ya. Ujungnya lincip kemudian begini, seperti panah sedikit itu. Agar bisa menembus pasukan yang mengawal Rustum. Kira-kira Rustum ini posisinya di mana, Pak? Di depan pasukan apa di belakang? Tengbuti, Pak, kira-kira. Waktu perang. Di belakang. Okay. Dilindungi oleh pasukan pengawal. Kalau sekarang mungkin, apa nih? Pasukan pengawal presiden. Dilindungi oleh pasukan khusus. Kopassus mungkin, Pak, ya. Maka untuk supaya nanti perang ini efektif, maka dibuatlah strategi membentuk barisan seperti ujung tombak. Sehingga nanti bisa masuk ke pertahanan pasukan Persia dan sampai ke belakang, kemudian tujuan akhirnya adalah membunuh Rustum. Ketika Rustum terbunuh, pemimpin tertinggi atau panglima tertinggi terbunuh, maka yang lainnya akan sangat mudah untuk dikalahkan. Itulah tujuan daripada perang di hari ketiga. Dan ternyata ini disetujui oleh panglima-panglima yang lain. Ini di pihak pasukan muslimin. Sekarang kita lihat strategi apa yang akan dipakai oleh Persia di hari ketiga. Rustum yang menyadari bahwa pasukannya tidak mungkin mengungguli pasukan berkuda pasukan muslimin. Dan juga tahu bahwa tak seorang pun dari pihak Persia yang berani duel dengan pasukan muslimin. Maka Persia ini kemudian memutuskan untuk menyerang secara bersama-sama. Jadi pasukan muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 40.000 itu nanti akan dikepung pasukan Persia yang jumlahnya 150.000. Masya Allah. Jadi Rustum ini sudah membayangkan bahwa kalau misalnya duel kita juga kalah. Kalau kalah ini akan mengakibatkan berefek atau berdampak jelek pada pasukannya. Sehingga kita tidak perlu duel dan kita nanti akan menyerang bersama-sama dengan pasukan yang ada di Qadisiyah itu. Semuanya akan dikerahkan. Sehingga kemudian Rustum ini membagi pasukannya dengan atau menjadi 13 bagian. 13 bagian, Pak, yang nanti akan mengepung pasukan muslimin. Jadi masing-masing sudah tidak sabar untuk segera mengalahkan pasukan masing-masing. Di pihak muslimin juga sudah tidak sabar, Pak. Sudah hari ketiga ini. Pasukan Persia juga sudah tidak sabar untuk mengalahkan pasukan muslimin. Maka Rustum ini kemudian akan mengerahkan seluruh pasukannya sampai titik darah penghabisan. Dan sekali lagi dia akan mengepung pasukan muslimin dengan 13 kelompok pasukan yang sudah disiapkan. Lalu apakah perjuangan pasukan muslimin akan berakhir di medan perang di hari keempat besok? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.